Teman-teman sekalian, hiduplah menjadi orang yang mengurus diri sendiri, jangan urus orang lain. Dosa itu ada dua, ada dosa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini Allah punya sifat maha pengampun, maha penyayang. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali satu buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita nggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21, Allah terima, selesai, maafkan. Kalau itu disuruh qadha, orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, kayak mencuri misalnya, ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah, minta maaf sama dia, dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tutup hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra, ghibah, fitnah, mencaci. Ini harus minta maaf. Lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia. Kalau dia maafkan tidak masalah, tapi kalau tidak, ada kisos. Kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada diah, ada dendahnya. Satu gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis, karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di ta'lim, tapi sibuk dengan ghibah, menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasehati. Kalau benar, didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana. Bukan urusan kita. Kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya. Kalau enggak usah tanya. Kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita, urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah dalam agama, baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya, nggak seru TV kalau nggak ada gosipnya, ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa nggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja belum tentu dia maafkan, belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat, atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, nggak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku.